Hai, perkenalkan nama saya Slamet Riza Nasrullah. Dan saya Sampari Milino. Kami dari kelas 12/6. Di sini kami akan meresensi buku kita masing-masing ya tentunya, secara dialog interaktif. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Oke, Sampari. Di sini saya telah membaca ya buku non-fiksi tentunya, buku yang tentang pengetahuan ya. Di sini judulnya yaitu buku pengetahuan tentang ilmu kimia. Nah, buku ini dikarang oleh Profesor Effendi. Dia adalah seorang dosen di Universitas Negeri Malang. Nah, setelah saya membaca buku ini ya kemarin, ternyata buku ini tuh dia menjelaskan tentang ilmu-ilmu dasar tentang kimia gitu, yang meliputi tabel periodik unsur, kemudian ada penamaan unsur, kemudian stoikiometri. Nah, kebetulan buku ini juga bukunya berjilid. Nah, buku yang saya baca ini adalah buku jilid yang berserikan 1A, terutama ini untuk anak-anak kelas 10. Nah, lanjut. Buku ini selain berisi tentang ilmu-ilmu dasar tentang kimia, buku ini juga memberikan ada kayak contoh-contoh soal gitu, sehingga memudahkan kita sebagai pelajar untuk belajar tentang ilmu-ilmu kimia gitu. Gimana Sampari? Apakah ada pertanyaan dari sampai sini? Selamat. Saya ada beberapa pertanyaan mungkin. Pertanyaannya, pertama, apa kelebihan dan kekurangan dari buku yang kamu baca? Kami membaca buku tersebut. Mungkin itu saya. Oke, baik. Terima kasih Sampari. Untuk berkaitan tentang kelebihan dan kekurangan dari buku ini, oke, yang kelebihan pertama dulu ya. Nah, kelebihan dari buku ini cocok bagi kamu gitu ya, yang ingin terutama kamu yang Sampari yang ingin untuk memperdalam, memahami, ingin dekat lagi gitu ya dengan yang namanya mata pelajaran kimia. Nah, ini cocok sekali untuk kamu. Nah, karena di buku ini tuh dijelaskan secara rinci gitu ya. Misalnya nih, ada kan namanya kalau kita belajar itu ada yang namanya tabel periodik unsur. Nah, tabel periodik unsur itu pertama kali ditemukan tuh jumlahnya sedikit gitu. Nah, di buku ini dijelaskan dari yang yang ditemukan jumlahnya sedikit, sehingga dijelaskan lagi ya, dijelaskan secara rinci sehingga didapatkan 118 unsur yang kita sudah ketahui gitu. Makanya ini cocok sekali untuk kamu ya Sambari yang ingin memahami gitu ya, memahami kemudian mendekat atau menyukai gitu yang namanya tentang mata pelajaran kimia. Nah, untuk kekurangan dari buku ini, kalau menurut saya sih kualitas kertasnya gitu ya, kualitas kertasnya yang terlalu tipis gitu, sehingga memungkinkan kalau kita baca setiap hari gitu ya, memungkinkan bisa terlepas dari sampulnya. Contohnya kayak buku ini ya, ini sudah terlepas dari sampulnya, tapi saya sudah fakban gitu ya, sudah memperbaikinya sehingga ya terlihat seperti semula gitu, terlihat lebih bagus. Mungkin gitu Sambari, gimana? Oke, makasih atas jawabannya. Selamat. Oke, nah, oke Sambari, aku kan sudah kasih tahu buku aku nih yang aku baca. Nah, kalau boleh tahu apa sih buku kamu, buku yang kamu sudah baca kurang lebih ya kemarin lah gitu. Boleh dong ceritakan satu, silakan. Oke, ini buku yang saya baca. Judul buku dari yang saya baca ini adalah Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter, Wawasan, Strategi, dan Langkah Praktis. Penulis dari buku tersebut ialah Sabto MPD. Tebal buku tersebut ada 216 halaman. Baik, dari buku yang saya baca ini, buku ini menjelaskan karakter perjalanan sebuah bangsa. Karakter manusia yang kuat akan ikut membentuk sebuah bangsa yang maju dan berkualitas. Sebaliknya, karakter yang lemah akan berujung pada kehancuran bangsa itu sendiri. Di dalam buku ini juga membahas mengenai pendidikan karakter, terutama hal pendidikan karakter di sekolah. Pembahasannya meliputi dimensi wawasan, strategi, dan langkah praktisnya. Adapun yang dimaksud dengan wawasan merujuk pada berbagai pengertian, konsep, prinsip, dan pandangan mengenai pendidikan karakter. Strategi merujuk pada berbagai siasat yang disarankan untuk menyebarkan gagasan ke dalam program pendidikan karakter yang layak dikerjakan. Sedangkan langkah-langkah praktis merujuk pada cara-cara konkret yang patut dilakukan oleh sekolah untuk mengembangkan pendidikan karakter.
Wah, eh, mengenai bukumu ya cukup menarik ya bagi saya. Oke oke. Mengenai tentang pendidikan karakter gitu kan ya. Nah itu cocok sekali sih menurut aku untuk kita ya Ya. sebagai SMA, sebagai pelajar ya, sebagai persiapan nanti untuk kuliah belajar mengenai tentang pendidikan karakter tersebut. Oke, bagus Santari. Nah tapi nih saya ada beberapa pertanyaan untuk kamu. Nah, kenapa sih kamu baca buku itu? Nah, apa sih kelebihannya gitu ya? Apa kelebihannya? Kalau ada kelebihan, pasti ada kelemahan gitu. Silakan Santari, sebutkan kelebihan dan kelemahan yang ada di buku itu. Dari keunggulan yang saya baca dari buku ini, banyak sekali keunggulan-keunggulan di dalam buku dimensi-dimensi pendidikan karakter, wawasan strategi, dan langkah praktis ini. Yang menjelaskan aspek-aspek pendidikan karakter yang selama ini masih berupa wacanya saja. Buku ini juga membantu para pembacanya menemukan solusi mengenai karakter lemah bangsa. Selain menjelaskan konsep pendidikan karakter, di dalam buku ini juga terdapat berbagai cara-cara berguna bagi pengembangan pendidikan karakter di sekolah. Mungkin kelemahan dari buku yang saya baca ini, mungkin karena terlalu banyaknya tulisan yang memungkinkan para pembaca mungkin akan bosan membacanya, serta kualitas dari gambar yang cenderung hanya gambar hitam putih tanpa ada warna akan membuat pembaca menjadi bosan. Mungkin hanya itu saja kelemahan yang menurut saya saat saya membaca buku ini. Wah, Terima kasih. oke, oke, Sambari. Betul, yang kamu katakan bahwa kalau misalnya buku itu ya, itu cuma tulisan aja itu pembaca tuh merasa bosan gitu. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang tuh dia maunya harus ada gambar gitu ya. Gambarnya tentunya harus yang berwarna gitu. Kalau bukunya banyak tulisan, kemudian tulisannya itu padat-padat, Ya, nggak ada kayak tanda-tanda pisahnya itu pasti anak-anak zaman sekarang tuh males membacanya gitu. Makanya pasti sebagian dari mereka tuh cari yang pasti ada gambarnya walaupun sedikit gitu kan ya. Oke. Oke Sampari, terima kasih ya, ya betul sekali. untuk uh, penyampaianmu untuk buku apa yang buku yang kamu baca. Oh ya Sampari, aku kasih rekomendasi kamu kalau misalnya kamu mau belajar tentang kimia ya, misalnya kalau kamu belum paham tentang materi kimia, kamu boleh nih pinjam buku aku ya. Buku aku silakan kamu bisa baca gitu ya, kamu bisa pahami materi-materi yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian pahami soal-soal juga ada di sini gitu. Gitu ya. Oke Sampari. Ya, makasih selamat. Oke. Saya juga merekomendasikan kamu membaca buku ini supaya nanti saat kamu buku ini bisa membantu karakter kamu di luar sana, bagaimana tingkah laku kamu, berbicara setiap hari, tutur kata kamu dan lain-lain. Wah, oke Sambari, pasti pasti nanti kalau misalnya saya ke kota ya, gitu. Nanti saya ke kota sama mampir ke rumahmu, insya Allah nanti saya pinjam bukunya. Oke, oke Sambari ya. Terima kasih ya. Kita sudah sharing ya, sharing tentang buku kita masing-masing. Tentunya buku non fiksi atau bisa dikatakan juga golongan buku ilmu pengetahuan, gitu ya. Nanti kapan-kapan kita itu ya tukaran buku, kita memahami buku kita gitu ya. Oke Sambari, mungkin sampai di sini aja ya. Karena mengingat waktu, kita juga ini dalam jaringan ya, bukan luring tapi kita daring gitu ya pertemuannya. Karena kamu ada di kota, saya ada di Yeah. desa di rumah saya. Oke. Terima kasih Samparia atas kerjasamanya. Oke. See you. See you.